Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like video ini sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Materi yang kita bahas hari ini adalah materi kelas 8, yaitu materi statistika, khususnya bab penyajian data. Adapun cara penyajian data statistik yang kita bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama diagram batang, nanti yang kedua ada diagram garis, yang ketiga ada diagram lingkaran. Kita bahas dulu yang diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang-batang vertikal atau batang tegak dan horizontal atau mendatar. Dengan sumbu mendatar menyatakan kategori dan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi atau jumlah atau kuantitas. Diagram ini cocok digunakan jika variabel data berupa kategori. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal berikut. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan data banyak siswa laki-laki dan perempuan pada tiap-tiap kelas 9 SMP Ceria. Ini tabelnya ya. Nah, dari dua data ini, laki-laki dan perempuan, ini kita gambarkan di diagram batang. Ini ada kelas, kemudian ini ada banyak siswa. Kita ingat lagi, kelas itu termasuk kategori, berarti berada di sumbu yang mendatar. Jadi kelas nanti di sumbu yang mendatar ini, kemudian banyak siswa, ini termasuk frekuensi atau jumlah atau kuantitas, ini berada pada sumbu tegak. Nih, banyak siswa berada pada sumbu tegak, kelasnya pada sumbu mendatar. Kemudian dari situ kita beri angka di sumbu yang menyatakan banyak siswa. Nah, ini rentangnya terserah kalian, asalkan data-data di sini semua tercover. Data yang paling rendah itu adalah 12 dan yang paling tinggi adalah 20. Jadi angka 12 dan 20 harus masuk pada rentang yang ini. Kalian boleh membuat 2, 4, 6, 8, terserah kalian mau selisih berapa. Kalau ini rentangnya 55, berarti setelah 05, 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, 25. Asalkan angka rendah dan angka tertinggi itu tercover dalam ini. Setelah itu kita buat batang-batangnya. 9A ini ya. 9A di sini, kemudian urut 9B, 9C, 9D dan 9E. 9A-nya laki-laki 15, perempuan 15. Nah, karena ada data laki-laki dan perempuan, maka kalian bedakan warnanya. Kalau di sini laki-lakinya berwarna biru, yang perempuan berwarna merah. 15 kan di sini. Berarti kita buat batang 15 berwarna biru karena laki-lakinya 15, kemudian perempuannya kan merah. Berarti kita juga buat batang setinggi 15 berwarna merah. Kemudian untuk 9B laki-laki 13, laki-laki biru berarti birunya 13, ini 10. Kalian kira-kira 13 di sini. Ini berwarna biru. Kemudian perempuannya itu sejumlah 18. 18 berarti ini 15, 16, 17, 18 kira-kira di sini. 18 di sini karena perempuan, berarti 18-nya ini diwarnai dengan warna merah dan seterusnya. Sampai kelas 9C, 9D, dan 9E. Kemudian yang kedua adalah diagram garis.
Ini merupakan suatu diagram berupa garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara yang satu dengan yang lain. Biasanya kalau diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur. Ini adalah contoh tabelnya, ada bulan ke-1 sampai bulan ke-12, tinggi tanamannya ini. Kemudian, ini seperti tadi, bulan ke ini ditaruh di sumbu yang mendatar. Karena bulan 1 sampai 12, kita tulis 1, 2, 3, 4 sampai 12. Ini ditulis bulan. Kemudian ada tinggi tanaman, ini kan berbentuk angka semua. Tinggi tanaman, ini di sumbu tegak. Kemudian karena ini ada 25, tertingginya 128, ini terserah kalian rentangnya mau dibuat berapa. Asalkan rentangnya selisihnya sama. Kalau ini selisihnya adalah 50-50 karena setelah 0, 50 ditambah 50 lagi jadi 100, ditambah 50 lagi jadi 150. Berhenti di angka 150 tidak masalah karena tinggi tanaman tertinggi yaitu 128. 25 berarti di tengah-tengah 50. Di tengah-tengah 0 dan 50 ini di titik, kemudian 34 kalian kira-kira di sini, kemudian 46 ini hampir mendekati 50, kemudian bulan keempat 57, ini bulan keempat 57 berarti di atasnya angka 50 sedikit dan seterusnya. Nah, setelah dibuat titik-titik ini sampai bulan ke-12, kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan garis. Nah, inilah yang disebut dengan diagram garis. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah salah satu bentuk penyajian data yang berbentuk lingkaran yang telah dibagi dalam juring-juring. Nah, pada diagram lingkaran itu ada yang berbentuk derajat, ada pula yang berbentuk persentase. Kita bahas dulu diagram lingkaran yang berbentuk derajat. Ini adalah datanya, data hasil panen, kemudian ini jumlah dalam satuan kilogram. Data ini jika akan kita buat dalam bentuk diagram lingkaran berbentuk derajat, dua kolom ini kita tambahi dengan kolom derajat. Ini untuk memperoleh besar derajat pada tiap-tiap hasil panen ini. Yang pertama, padi. Kedua jagung, ketiga kelapa, keempat kopi. Pertama, kita cari dulu jumlah keseluruhan panen. Ini jika ditotal, mulai ini sama ini adalah 7.200. Kemudian kita cari satu persatu, besar derajatnya. Untuk padi 3.600, berarti ya 3.600 per total keseluruhan 7.200 kali 360 derajat. Karena berbentuk derajat, pengalinya adalah 360 derajat. 3.600 dikali 360, kemudian nanti hasilnya dibagi 7.200, hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian untuk jagung, berarti kalau jagung jumlahnya 1.800 kg, ya 1.800 per keseluruhan 7.200 dikali 360. 1.800 kali 360 per 7.200 hasilnya adalah 90 derajat. Ini dikali ini dibagi 7.200. Ini caranya juga sama. Pokoknya jumlah kilogram pada panen terkait dibagi jumlah keseluruhan panen dikali 360 derajat. Nanti akan ketemu 60 derajat dan 30 derajat. Kemudian dari derajat-derajat ini kita gambar. Perlu kita tahu bahwa dalam satu lingkaran penuh itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, ini kita lihat ada 180 derajat. 180 derajat itu adalah setengah dari 360 derajat. Berarti setengah lingkaran ini adalah 180 derajat. Maka 180 derajat ini karena padi, berarti setengah lingkaran ini kita tulis padi karena padinya 180 derajat atau setengah lingkaran.
Kemudian jagungnya 90 derajat. Nah, satu lingkaran penuh ini sudah kepakai yang 180 derajat, berarti tinggal 180. Kita tahu bahwa 90 derajat itu adalah setengah dari 180 derajat. Maka, karena 90 derajat berarti sisanya ini setengah lingkaran yang di sini kita bagi 2. Ini berarti dapatnya 90 derajat, sudutnya siku-siku. Ini berarti untuk jagung, karena jagungnya 90 derajat. Ini sudah kepakai, ini sudah kepakai, tinggal ini tinggal berapa? 90 derajat. Nah, yang belum digambar adalah kelapa dan kopi. Kelapa dan kopi ini adalah 60 derajat dan 30 derajat. Berarti ini nanti kita bagi 30 derajat dan 60 derajat. Kopinya 30 derajat, kelapanya adalah 60 derajat. Jadi, kalian tidak boleh sembarangan. Ini tetap pakai hitungan. Jadi, 30 derajat itu berarti ya sepertiganya dari ini, sepertiganya dari lingkaran yang ini. Sepertiga dari seperempat lingkaran ini. Jadi, kalau segini 90 derajat, berarti kalau 30 derajat ya segini ini dibagi 3. Nah, ini untuk kopi. Kemudian kalau segini 30 derajat berarti kalau 60 derajat ya 2 kalinya luas juring kopi ini. 30 derajat segini berarti kalau 60 derajat segini. Jadi kalau kalian masih bingung apakah nanti gambarku akurat atau tidak ya, nah kalian bisa pakai bantuan busur agar jumlah derajatnya atau besar derajatnya dalam lingkaran itu bisa tepat saat kalian menggambar. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran berbentuk persentase. Ini ada datanya, jenis ternak dan jumlah ekor. Nah, dari sini jika kita ingin membuat diagram lingkarannya, maka kita butuh satu kolom lagi, kita beri nama persentase. Kemudian sebelumnya dari jumlah-jumlah jenis ternak ini kita jumlah semua, totalnya adalah 800. Kemudian jika kita mencari persentase jumlah ayam, itu berarti ya jumlah ayamnya berapa? 240 per seluruhnya, 800 kali 100%. Jadi jika persentase itu dikali 100%. Ini dikali 100, hasilnya berapa? Kemudian nanti hasilnya dibagi 800, hasilnya adalah 30%. Kemudian untuk sapi 160 berarti ya 160 per total seluruhnya 800 kali 100%. 160 kali 100, kemudian nanti hasilnya dibagi 800, hasil akhirnya adalah 20%. Begitu juga untuk cara-cara yang bawah ini. Ternaknya jenis itu berapa, dibagi total keseluruhan, dikali 100%, dapat hasil yang ini. Kita buat lingkaran, kita perlu tahu bahwa dalam satu lingkaran penuh itu, jika persentase, total keseluruhan satu lingkaran penuh adalah 100%. Nah, ini ada yang 25%, ada yang 30%, ada yang 20%. Nah, ini 25%. Kita tahu bahwa 25% itu adalah 1/4 dari 100%. Berarti ini 1/4 lingkaran ini adalah 25%. 25% tadi punyanya domba, berarti kita tulis domba 25%. Nah, karena ini setengah lingkaran itu 50% dan sudah kepakai 25%, berarti tinggal 25%. Kita cari yang totalnya nanti 25%. Hewan apa? Oh, ini ada kerbau dan kuda 15% dan 10%. Ini nanti di total ada 25%. Oh, ini berarti 25% ini dipakai untuk kuda dan kerbau. Kudanya 10%, kerbaunya 15%. Ini kalian kira-kiranya juga harus tepat. Kalau 10% segini, kalau segini adalah 15%. Kemudian setengah lingkaran sudah kepakai, berarti tinggal setengah lingkaran ini. Setengah lingkaran ini adalah totalnya 50%.
kita tahu bahwa ayam dan sapi ini belum kita gambar. Ayamnya 30%, sapinya 20%. 30% itu segini, karena seperempat lingkaran, ini lurus ini saja, 25%, berarti kalau 30% berarti agak miring ke sini. Ini 30%-nya untuk ayam, sisanya ini untuk sapi, yaitu 20%. Contoh soal tambahan, ini gambarnya jika jumlah seluruh panen 7.200 kg, berapa jumlah panen kopi? Nah, ini 90 derajat. Kalau sudah ada kelapa ini 60 derajat, berarti kopinya ya 90 dikurangi 60 derajat. Kopinya berapa? 30 derajat. Kemudian, untuk mencari jumlah panen kopi, 30 derajat per 360 derajat dikali jumlah seluruh panen, yaitu 7.230 kali 7.200 berapa, kemudian nanti hasilnya dibagi 360, hasil akhirnya adalah 600 kg. Begitu juga untuk jagung, kalau jagung 90 derajat ya, 90 derajat, pernya tetap 360 kali total panennya 7.200. Kemudian untuk contoh 2, jika jumlah ternak kerbau 120 ekor, berapakah jumlah ternak sapi? Jumlah ternak sapi sama dengan, berarti kalau di sini ternak sapi, yang atas ini adalah persentase ternak sapi. Ternak sapinya 20%. Karena yang diketahui jumlah kerbau, maka yang bawah ini adalah persentase kerbau. Kerbaunya berapa? 15% kali ternak kerbaunya berapa? 120 ekor. Jadi kalau di sini jumlah ternak sapi, maka yang atas adalah persentase sapi. Kemudian jika yang diketahui jumlah ternak kerbaunya, berarti yang di bawah adalah persentase kerbau. Ini dan ini sama, kemudian ini dan ini sama. Jadi jumlah ternak sapi, persentase sapi, jumlah ternak kerbau, di sini adalah persentase kerbau. 20 dikali 120 berapa? Kemudian nanti dibagi 15, hasilnya adalah 160 ekor. Persentasenya ini hilang karena dicoret. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tekankan lagi, untuk materi ini yang sulit adalah yang diagram lingkaran. Jadi meskipun itu juga butuh kira-kira dalam menggambarnya, dalam menentukan besar juringnya, tapi kalian juga harus rasional, harus masuk akal. Juga masih tetap pakai perhitungan untuk menentukan besarnya juring dalam gambar diagram lingkaran. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar dapat membantu teman-teman kalian belajar dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.